Baik, untuk pertemuan kita, untuk dalam perkuliahan Anvisma, seperti yang sudah saya sampaikan di awal ya, bahwasannya di mata kuliah anatomi fisiologi manusia itu kita akan banyak belajar tentang sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita. Karena tentu kalian ingat untuk membentuk satu individu yang sempurna, yang utuh secara fungsinya juga ya, itu harus lengkap satu dengan yang lainnya. Meskipun dalam per sistemnya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ya, saya ingatkan lagi dalam struktur organisasi kehidupan ya, kita ini terdiri dari beberapa bagian ya. Yang paling kecil yang kita kenal sebagai unit penyusun makhluk hidup yang kita kenal dengan istilah sel ya. Kemudian sel, kumpulan sel yang membentuk fungsi yang sama kita sebut dengan jaringan. Kemudian kumpulan dari jaringan dengan fungsi yang sama itu disebut dengan organ. Ya, kemudian dari beberapa organ yang berfungsi, yang itu memiliki tujuan yang sama, itu disebut dengan sistem. Ya, sistem organ. Baru setelahnya semua sistem organ itu saling berkoordinasi dengan fungsinya masing-masing, itu disebut dengan organisme. Ya, itu adalah bagian-bagian yang memang harus ada di dalam tubuh kita. Selayaknya dalam organisasi ya, organisasi pun itu tidak akan bisa hanya terdiri dari ketua atau koordinator. Pasti ada wakil ketuanya, pasti ada sub koordinatornya atau mungkin ada anggotanya yang paling kecil ya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu pada prinsipnya sebetulnya sama ya, bahwasanya tubuh kita itu tidak akan bisa kehilangan satu bagian saja. Ya, walaupun itu sifatnya tidak terlalu penting, tetapi penting kaitannya dengan kelangsungan kehidupan manusia. Ya, kalau berbicara berkenaan dengan apa itu organisme, ya, apa itu makhluk hidup. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan berkenaan dengan sistem integumen ya. Jadi sistem integumen ini pun juga bagian di dalam tubuh manusia. Apa itu sistem integumen ya? Sebetulnya sih kita sudah tidak asing lagi ya dengan sistem integumen karena di dalam tubuh kita atau di tubuh kita itu sudah ada bagian itu. Ya, jadi sebetulnya lebih mudah loh belajar tentang diri sendiri ya. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita sudah ada. Kita memiliki itu ya sebagai penyusun tubuh kita. Nah, sistem integumen ini secara pengertiannya adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan tubuh manusia, kalau itu objeknya adalah manusia, kalau objeknya hewan ya hewan, kalau tumbuhan ya tumbuhan ya, tentu memiliki perbedaan-perbedaan di sana, terhadap apa? Terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, karena kita ini kan mau nggak mau kan harus ada kontak dengan lingkungan. Jadi kalau kalian masih ingat perkuliahan kita yang berkenaan dengan homeostasis ya, jadi kita ini tidak akan bisa hidup sendiri ya. Kita harus ada kontak dengan lingkungan. Kenapa? Karena kebutuhan yang itu harus ada di dalam tubuh kita itu ada yang diambil dari lingkungan. Contohnya apa? Air ya, oksigen, nutrisi ya. Adakah yang bisa hidup tanpa adanya faktor eksternal? Tentu tidak ada. Tidak ada satupun yang bisa. Nah, karena tidak semua komponen-komponen di lingkungan itu menguntungkan untuk kita, tentu ada bagian-bagian yang memang justru merugikan tubuh kita, terutama zat-zat yang bersifat toksik ya, yang bisa menyebabkan infeksi misalkan atau yang bisa menyebabkan kita keracunan. Nah, itu kan harus kita hindari. Bagaimana cara kita menghindari? Ya dengan apa yang disebut dengan sistem integumen. Sistem integumen inilah yang menjadi barrier kita secara internal dengan lingkungan. Apa lebih spesifiknya organnya? Yakni kulit. Ya, kulit selain bisa untuk melindungi diri kita dari lingkungan, apapun bentuknya, maupun sifatnya makro maupun mikro, kulit juga itu sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan manusia dalam tingkat manusia tentunya ya. Kenapa? Karena nggak kebayang aja kalau tubuh manusia tidak ada kulit.
Ya, di dalam tubuh kita akan kelihatan semua, ototnya, rangkanya, itu sesuatu yang menakutkan tentunya. Ya, jadi untuk membuat kita tambah cantik, ya, membuat kita tambah ganteng kalau yang laki-laki. Artinya apa? Kulit ini multifungsi. Ya, jadi selain untuk menjaga agar kontak kita dengan lingkungan itu aman, ya, juga untuk kita itu tampak lebih sempurna sebagai makhluk hidup. Ya. Nah, di sini kulit pun juga ada unsur-unsur komponennya, ya. Karena kulit ini kan menjadi bagian utama di dalam tubuh kita untuk melindungi dari faktor lingkungan. Dan bahkan yang pertama kali berhadapan dengan zat-zat toksik ya, atau mungkin mikroba, sebelum mikroba itu berhadapan langsung dengan sistem imun kita ya di dalam tubuh kita, itu harus berhadapan langsung dulu dengan kulit gitu. Jadi kalau kulitnya itu sudah mampu menangkal itu semua, ya nggak jadi masuk. Tapi kalau tidak mampu menangkal, ya otomatis lapisan pertamanya berhasil masuk. Baru nanti ada lapisan kedua. Itu nanti akan ada pembahasan tersendiri ya mengenai sistem pertahanan tubuh atau imun di dalam tubuh kita. Nah, di dalam kulit ya, bagian-bagian kulit itu ada beberapa unsur-unsur yang mendukung fungsi dari kulit itu dapat berfungsi dengan baik tentunya. Yang pertama itu ada rambut ya, yang kedua kuku, yang ketiga kelenjar. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, saya next ya. Nah, ini saya akan sedikit mengulas kembali ya, karena saya yakin di antara kalian ini bukan sesuatu yang asing ya kalau kita berbicara masalah kulit ya. Tentu ketika saya tanya apa sih fungsi dari kulit ya pasti sudah tahu semua begitu ya. Tapi tentu di sini kita harus memilah-milah ya karena fungsi dari kulit itu banyak ya. Tidak hanya untuk sekedar sebagai pelindung atau mungkin sebagai mempercantik diri, itu tidak ya. Yang pertama, fungsi yang pertama itu sebagai proteksi. Nah, ini sudah saya sebutkan di awal tadi ya, sebagai pelindung. Karena pada dasarnya tubuh kita ini, ada kalanya memang membutuhkan faktor lingkungan yang mendukung kehidupan manusia, ya. Misalkan seperti tadi yang saya sebutkan, air ya, oksigen, kemudian paparan sinar matahari yang memang itu masih bagus untuk pembentukan tulang ya. Tapi ada kalanya, tubuh kita itu tidak bisa tahan dengan zat-zat yang mungkin berbahaya untuk tubuh kita, baik itu secara fisik, secara kimiawi, atau mungkin dari sentuhan yang sifatnya itu panas atau dingin dan bahkan infeksi ya. Mau nggak mau karena kita ini ada kontak dengan lingkungan, ya mau nggak mau kan berarti kan ada kesempatan si zat-zat asing tadi itu untuk masuk dalam tubuh kita. Nah, dengan adanya kulit ini paling tidak menjadi pelindung pertama untuk menghadang supaya jangan sampai ada zat-zat yang bersifat berbahaya tadi itu masuk dalam tubuh kita. Ya, misal di dalam kulit itu nantinya akan ada istilah keratin. Nah, keratin ini fungsinya untuk apa? Untuk melindungi kulit dari mikroba, ya, atau mungkin karena ada sentuhan yang sifatnya gesekan, ya, atau panas, atau yang zat-zat kimia yang tentunya itu bersifat berbahaya untuk tubuh kita. Nah, kemudian selain itu juga ada yang disebut dengan istilah lipid atau sebum, ya, kelenjar minyak. Jadi kelenjar minyak itu pun juga ada fungsinya. Jadi jangan hanya menyalahkan, aduh kulit saya ini berminyak loh. Tapi mungkin kalau sifatnya itu berlebihan, baru itu sesuatu yang harus kita tangani. Tapi kalau yang sifatnya masih normal-normal saja, itu justru malah dapat memberikan proteksi untuk tubuh kita. Kenapa? Karena dengan adanya lemak atau minyak itu tadi ya, itu akan mencegah terjadinya penguapan atau evaporasi air dari permukaan kulit ya. Dan akhirnya ini kalau misalkan kita terlalu banyak air itu menguap ya tanpa adanya pelindung dari kulit yang dengan adanya sebum atau lipid ini kita akan mengalami dehidrasi.
ya, kering ya. Jadi berbahaya juga kalau di dalam kulit kita itu tidak ada kelenjar minyak ya. Kenapa? Karena air kita banyak akan terkuras oleh proses evaporasi, kering ya dianya. Nah itu, jadi perlu kita telaah lagi ya. Bukan berarti dengan adanya kelenjar minyak di dalam kulit itu sesuatu yang nggak bagus gitu ya. Tetap ada manfaatnya. Hanya saja mungkin tidak berlebihan ya. Itu yang pertama sebagai proteksi atau pelindung, yang kedua itu sebagai ekskresi. Ya, jadi ekskresi ini bisa dikatakan kita kembali lagi dengan proses metabolisme di dalam tubuh kita ya, mengingatkan bahwasanya metabolisme itu wajib ya, wajib bisa dilakukan di dalam tubuh manusia. Kenapa? Bagaimana tubuh kita akan mendapatkan energi kalau tidak ada proses metabolisme. Metabolisme itu ada yang bersifat anabolisme, ada yang bersifat katabolisme. Nah, tentu sudah kalian peroleh ya materinya. Nah, tentunya dalam proses itu semua itu kan ada zat sisa yang dihasilkan ya. Nah, zat sisa ini harus dikeluarkan dari tubuh manusia. Kenapa? Ya kalau enggak di dalam tubuh akan mengendap, lama-lama akan menyebabkan toksik gitu ya. Akhirnya dapat meracuni organ-organ di dalam tubuh kita. Nah, harus dikeluarkannya itu melalui apa? Nah, salah satunya itu melalui kulit ya. Misal metabolisme yang dihasilkan zat sisa itu berupa keringat yang mengandung urea ya. Ini harus dikeluarkan, mengandung natrium klorida, amonia ya, asam urat dan lain-lain. Yang itu bisa dikeluarkan melalui kulit ya. Ada lubang-lubang kecil yang disebut sebagai pori-pori begitu. Nah, dalam manfaat atau fungsinya sebagai ekskresi ini ada beberapa bagian-bagian yang berperan dalam prosesnya. Di sini ada kelenjar sebasea ya, ada kelenjar minyak atau keringat. Di sini kelenjar sebasea ini yang melepaskan lipid ya atau minyak itu tadi yang dikenal dengan sebum. Ya, yang kedua kelenjar keringat ya berarti hanya mengeluarkan keringat-keringat yang itu merupakan sisa metabolisme dalam tubuh kita yang mengandung urea. Ya, jadi kalau kita masih bernyawa lah istilahnya kan otomatis kan kita ada aktivitas, ada gerakan gitu ya. Jadi tentunya ada aktivitas itu kan memacu terjadinya metabolisme di dalam tubuh kita ya. Jadi zat sisanya itu yang berupa keringat itu sekitar 400 mil air ya yang dapat keluar dengan cara menguap ya melalui kelenjar keringat tiap harinya. Nah, menguap di sini tuh maksudnya itu tadi karena di kulit kita itu kan ada pori-pori begitu. Kalau pori-porinya nggak ada ya gimana mau keluar? Otomatis akan mengendap di dalam tubuh kita sehingga tentu akan menyebabkan berbagai jenis gangguan-gangguan ya dalam organ-organ dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga adalah sebagai indera peraba ya. Jadi indera peraba ini kenapa? Karena kaitannya dengan saraf yang ada di dalam kulit kita yang kita kenal sebagai saraf sensorik ya. Jadi bagaimana tubuh kita itu bisa apa namanya? Respon atau peka terhadap lingkungan kalau tidak ada sel saraf gitu ya. Sel saraf inilah yang bisa meneruskan rangsangan yang kita terima ya, yang itu akhirnya kita dapat merespon ya. Berbahaya sekali kalau sistem saraf kita mengalami kekacauan ya. Jadi kita tuh tidak peka terhadap lingkungan. Nah, di sini untuk struktur saraf sensorik ya yang ada di dalam kulit kita ya itu terdapat pada bagian epidermis ya, terdapat dalam dermis, kemudian hipodermis ya. Jadi ada sel yang kita kenal sebagai sel Meissner ya, yang ini memang spesifiknya untuk sentuhan-sentuhan yang bersifat ringan. Sedangkan ada sel Pacinian itu yang sifatnya getaran ya. Jadi setiap sel yang disebutkan tadi itu memiliki job desk-nya masing-masing gitu ya, memiliki fungsinya masing-masing. Itu yang kaitannya dengan indera peraba. Nah, yang kelima adalah termoregulasi. Nah, ini yang sudah saya jelaskan di materi homeostasis ya, bagaimana tubuh kita bisa menyeimbangkan suhu karena jangan sampai suhu yang ada di lingkungan itu mempengaruhi suhu di dalam tubuh kita. Itu berbahaya sekali ya. Bagaimana tubuh kita bisa menyeimbangkan agar suhu kita tetap konstan atau tetap stabil atau normal ya.
Jadi kalau lingkungan kita dingin, ya terus suhu tubuh kita jangan sampai ikut dingin, itu berbahaya. Begitu pula sebaliknya, kalau suhu lingkungan itu panas, ya jangan sampai suhunya ikut panas. Oleh karena itu kita mengenal adanya homeostasis itu ya melalui proses pengeluaran keringat ya, atau kita sebut dengan termoregulasi itu tadi ya, melalui proses dilatasi maupun konstriksi ya pembuluh darah yang itu diatur oleh hipotalamus. Jadi sudah saya sampaikan di materi homeostasis ya. Kemudian yang keenam itu pembentuk pigmen ya. Jadi memang pigmen ini bukan sesuatu yang sifatnya eh, apa ya, memalukan sih menurut saya ya. Jadi kan kalau kita itu image-nya itu kan kulit putih itu selalu cantik gitu ya. Padahal itu enggak ya. Karena cantik enggak seseorang atau tampan tidaknya seseorang itu bukan hanya dilihat dari permukaan warna kulitnya ya. Kita harus garis bawahi di sana. Pigmen atau warna kulit itu bukan sesuatu yang merugikan untuk tubuh kita. Kenapa? Karena sifatnya itu sebagai proteksi atau sebagai pelindung ya dari sinar UV, sinar yang memang itu dapat merugikan, yang dapat menyebabkan berbagai jenis dampak ya. Salah satunya misalkan seperti kanker ya. Nah, itu kalau nggak ada pelindungnya, nah ini berbahaya sekali gitu ya. Makanya dengan adanya pigmen yang di dalam kulit itu tadi ya, yang ada pigmen pembentuk apa namanya? Warna kulit yang itu bisa melindungi kita dari efek-efek yang berbahaya dari sinar UV misalkan. Nah, itu sangat bagus sekali ya. Ya bukan berarti di sini kita ini ya apa namanya kan sering tuh ya kalau seseorang kulitnya merasa tidak putih dengan berbagai cara itu ditempuh ya agar bisa putih secara instan gitu dengan produk-produk yang kita nggak tahu gimana keamanannya gitu ya, izin edarnya ada atau tidak, itu kan bukan begitu cara merawat kulit ya. Merawat kulit itu kan bagaimana kita memberikan kekuatan untuk proteksinya saja, melindungi UV dari UV-nya, bukan menghilangkan warnanya. Karena kalau menghilangkan warnanya, tentaranya dihilangkan ya siapa yang akan melindungi begitu ya. Karena pada prinsipnya pigmen itu ditakdirkan ada di dalam kulit kita sebagai pelindung. Jadi kalau mau merawat ya berarti menambah untuk proteksinya ya, bukan menghilangkan. Karena mindset, konsep cantik itu harus putih itu harus dibuang jauh-jauh ya. Jadi putih tidaknya seorang tidak menentukan cantik seseorangnya itu. Ya, itu ya ini kalimat-kalimat yang sebetulnya klise ya, tetapi memang itu harus ditanam kuat ya agar kita tidak ada perbedaan ras ya, perbedaan-perbedaan yang itu yang menyebabkan kita menjadi terpecah belah begitu ya. Oke, kemudian yang ketujuh itu sebagai pelindung tulang dan otot. Nah, ini yang saya katakan tadi. Nggak kebayang juga kan ya kalau tubuh kita itu nggak ada kulit, maka rangka kita akan kelihatan, otot kita akan kelihatan ya. Yang kemudian ya intinya nggak bagus banget gitu ya. Tapi selain itu sebagai pelindung tulang dan otot ya. Jadi jaringan-jaringan lemak yang itu sebagai pelindung atau bantalan otot kita, tulang yang itu jangan sampai terkontak langsung dengan lingkungan. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat penting dengan keberadaannya si kulit gitu ya. Kemudian yang kedelapan sebagai absorpsi ya. Jadi absorpsi di sini kaitannya dengan proses penyerapan ya, penyerapan bahan larut lipid ya seperti vitamin A, D, E, dan K atau obat-obatan tertentu ya, oksigen dan karbon dioksida pun juga bisa diserap melalui kulit begitu. Jadi ini adalah bagian-bagian memang harus dijaga betul ya supaya fungsinya itu dapat baik. Ya, itu tadi ya gegara kita hanya ingin mengejar cantik biar putih kita hilangkan melanositnya atau pigmen melanositnya gitu ya, akhirnya fungsi sebagai pelindungnya hilang. Nah, ini yang tidak boleh terjadi, gitu ya. Oke, nah di sini saya akan lihatkan ya struktur dari kulit ya. Jadi simpel sebetulnya ya. Yang pertama itu ada epidermis, ini yang bagian apa namanya?
atas ya, bagian atas yang paling luar ya, yang kontak langsung dengan luar. Kemudian ada bagian dermis, ada bagian hipodermis. Nah, ini adalah gambar mikroskopik yang diambil dari lapisan kulit ya. Jadi kalau dilihat secara mikroskopisnya, ini adalah bagian epidermisnya, ini bagian dermisnya, ini bagian hipodermisnya. Jadi kalau dilihat dari segi keluasannya itu yang paling luas tuh bagian dermis ya. Kemudian nah, ini bagian struktur secara utuh ya. Nanti akan saya jelaskan per bagian saja, tapi gambarannya seperti ini. Jadi kita ini ada bagian yang disebut dengan epidermis ya, dermis ya. Jadi bagian epidermis ini merupakan bagian yang paling luar ya, yang setidaknya ini bisa kita lihat sebagai apa ya, pelindung pertama begitu ya. Kemudian ada dermis dan hipodermis. Mungkin lebih lanjutnya nanti kita bahas per bagian ya, biar mudah. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait epidermis ya, yang sudah saya sebutkan tadi ya, epidermis itu letaknya paling luar ya, atau paling yang pertama dari kulit ya. Jadi kalau dilihat pada gambar itu yang saya lingkari warna orange ini ya, ini adalah lapisan paling luar atau paling utama. Nah, paling luar dari kulit ya, yang itu tersusun dari jaringan epitel ya. Jadi jaringan-jaringan epitel inilah yang menjadi apa namanya, yang pertama kali ya, yang pertama kali kontak dengan lingkungan. Meskipun kelihatannya tipis ya, jaringan epidermis kalian itu yang ketika kalian lihat ya. Jadi kalau kalian nyubit tangan kalian sendiri itu bukan berarti itu ada jaringan epidermis, bukan. Ya, itu sudah termasuk kulit utuh yang kalian cubit itu. Artinya apa? Sebetulnya itu kan tipis sebetulnya kulit ini, tapi kalau dilihat secara mikroskopis ya lapisan-lapisan itu tuh sangat jelas nyata gitu ya dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi tidak ada satupun bagian walaupun itu tipis tidak ada fungsinya ya. Kemudian di sini ada 5 lapisan ya, 5 lapisan dari epidermis. Yang pertama itu disebut dengan stratum corneum ya. Yang kedua disebut stratum lucidium, yang ketiga stratum granulosum, stratum spinosum dan stratum basal atau germinativum ya. Jadi kalau dilihat pada gambar yang lebih di zoom lagi seperti ini ya, kalau ini kan yang lapisan secara utuh ya, ada epidermis, dermis ya. Nah, sekarang saya ambil yang epidermis aja gitu ya, yang kita kelihatan di sini dari sini sampai sini ya. Nah, ini yang pertama adalah stratum corneum, ini yang paling atas, kemudian stratum lucidium, ini yang berwarna putih ini seperti batu bata yang tersusun ya. Kemudian stratum granulosum, dia bentuknya ada granula-granula, ada butiran-butirannya ini banyak ya. Kemudian ada stratum spinosum ya, jadi dia bulat yang di dalamnya ada titik tengahnya seperti ini. Dan ada stratum basal ya atau germinativum ya. Jadi dia sifatnya dia tidak ini ya, tidak seperti spinosum meskipun dia hampir sama ya. Nah, ini kalau dilihat dari secara strukturnya, nanti kita akan lihat juga secara fungsinya ya. Jadi yang pertama yang kita bahas adalah stratum corneum ya, yang dikenal juga dengan istilah lapisan tanduk begitu. Jadi lapisan tanduk atau corneum ini adalah lapisan terluar dari epidermis ya, yang berperan sebagai pelindung kulit dari lingkungan luar ya. Dia itu melindungi dan menjaga kelembapan kulit. Nah, kalau ingin melindungi kulit, disinilah tempatnya agar kulit kita itu terjaga kelembapannya. Jadi kalau mau cari produk-produk kosmetik, carilah yang memang sifatnya itu untuk melembabkan ya, bukan justru malah menghilangkan atau mengeringkan. Nah, itu ya supaya dia tetap lembab begitu. Kemudian, nah ini yang tadi saya katakan, meskipun kelihatannya itu kulitnya itu tipis ya, tetapi tetap secara ukuran mikro itu tetap harus kita lihat ya, karena ada perbedaan antara satu lapis dengan lapis yang lain. Nah, kalau untuk stratum corneum ini dia memiliki ketebalannya sekitar 10 mikron. Nah, ini kan ukuran mikroskopik banget nih. Ya, yang terdiri atas 15 hingga 20 lapisan sel-sel mati dari keratin. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar istilah regenerasi kulit ya,
penting. Kenapa? Karena kulit kita ini nggak bisa bertahan lama dengan keadaan yang sudah tercabik-cabik gitu ya dengan lingkungan gitu ya. Jadi ada saatnya itu harus ganti kulit ya, meskipun tidak seheboh atau se ekstrim ular ya. Kalau ular kan memang itu ganti sisik kulit ya. Kalau kita itu kan tetap ada proses ganti kulit ya, regenerasi, tetapi dia tidak seperti ular gitu ya. Tetap kita ini mengalami kematian sel-sel kulit, tetapi dengan catatan harus ada yang menggantikan sel-sel yang baru. Nah, itu dengan kita mandi setiap hari itu kan sama aja membuat kulit-kulit sel-sel kita itu kan yang mati itu kan terbuang, ya. Jadi kalau kalian ada yang kulitnya kering, nggak pernah pakai lotion, nggak pernah mandi ya, itu udah bisa buat nulis itu kulitnya ya, saking keringnya gitu ya. Jadi bersisik dia. Nah, itu adalah sel-sel mati yang harus dikeluarkan atau harus dibuang gitu supaya tidak menyebabkan racun ya atau toksik ya di dalam tubuh kita. Itu untuk yang stratum corneum. Nah, yang kedua kita bahas adalah stratum lucidium ya. Yang ini yang tadi saya sebut warna putih, bentuknya seperti bata ya. Jadi ini kalau untuk stratum lucidium ini memang terdapatnya itu pada bagian kulit yang mempunyai epidermis yang tebal ya. Kan tentunya setiap bagian di tubuh kita itu epidermisnya kan nggak sama ya ketebalannya, ada yang tipis, ada yang tebal gitu ya. Nah, kalau ada bagian-bagian yang tebal seperti telapak kaki, nah itu kan tebal tuh ya. Nah, ini memiliki lapisan stratum lucidium ini ya, yang artinya fungsinya itu membantu untuk lapisan yang pertama tadi ya, agar lebih kuat ya, sehingga apa, tahan lah ya dengan apa namanya gesekan ya, karena kalau kaki itu kan telapak kaki itu kan lebih identiknya untuk menginjak sesuatu yang keras-keras ya. Jadi kalau nggak ada pelindung tambahannya yang berupa stratum lucidium ini ya gampang luka gitu ya, akhirnya malah menyebabkan infeksi gitu. Nah, kalau secara mikroskopisnya ya, stratum lucidium ini dia terlihat transparan ya, yang terdiri atas sel-sel kulit mati gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah stratum granulosum. Nah, ini yang saya garis bawahi orange ya. Jadi stratum granulosum ini adalah lapisan ketiga ya dari epidermis yang tersusun atas sel-sel granular pipih ya, yaitu sekitar 3 hingga 5 lapis gitu ya. Nah, kemudian ketika sel-sel keratinosit berpindah dari lapisan spinosum sebelumnya ya, yang sebelumnya ini ya prosesnya ini, sel-sel tersebut menjadi sel-sel squamosa ya, sebab telah kehilangan inti. Nah, hal ini mengakibatkan sel-sel tersebut menjadi datar serta mengandung butiran laminasi ya ataupun keratohyalin gitu. Nah, apa sih keratohyalin ini ya? Jadi keratohyalin ini adalah struktur protein yang memiliki peran penting untuk proses pembentukan keratin. Nah, kalau nggak ada keratohyalin ini, maka keratin tidak akan terbentuk. Artinya apa? Percuma kulit kita nggak ada fungsinya secara sempurna karena keratin itu juga fungsinya sangat vital ya, yang sudah saya jelaskan di awal tadi gitu. Jadi prosesnya memang harus ada pembentukan keratin melalui adanya keratohyalin ini ya. Kemudian stratum spinosum. Nah, ini di bawahnya lagi nih yang warnanya beda ya. Nah, stratum spinosum ini terdiri dari 5 hingga 15 lapisan sel-sel poligonal ya, yang terletak tepat di atas stratum basal yang memiliki sel-sel Langerhans ya. Yang kita kenalnya itu kalau stratum spinosum itu sebagai sistem imunitas ya. Jadi disebut juga sebagai lapisan berduri ya. Kenapa dikatakan berduri? Bukan berarti seperti duri enggak ya. Disebut juga dengan lapisan berduri karena terdapat proyeksi pendek ya yang timbul pada lapisan atas sel keratinosit yang sudah bergeser dari lapisan basal ya. Kemudian sel keratinosit yang berada di lapisan stratum spinosum ini berbentuk oval ya. Nah, ini maksudnya apa? Dia fungsinya itu membantu untuk memperkuat adesi sel-sel pada lapisan ini. Maka sebetulnya
kita tidak bisa hanya menjadikan satu fungsi dari setiap lapisan tuh enggak. Jadi semua lapisan itu harus saling mendukung satu dengan yang lainnya ya, karena kalau sampai kehilangan satu lapisan ya tentunya akan mempengaruhi fungsi dari kulit itu, terutama di bagian epidermisnya. Ya. Kemudian stratum basalis ya. Nah, stratum basalis itu bagian yang memang paling bawah dari epidermis ya. Bahwasanya kan di dalam sel tubuh kita, bagian kulit itu kan harus ada proses regenerasi ya. Nah, disinilah terjadinya regenerasi itu. Kenapa? Karena sel-sel kulit itu harus terbentuk baru ya secara kontinu. Jadi kalau nggak ada proses pembentukan sel-sel baru ya sel-sel kulit kita akan mati semua, nggak akan berfungsi dengan baik seperti itu ya. Nah, untuk stratum basalis itu juga disebut sebagai stratum germinativum ya, yang itu terletak di atas lapisan dermis kulit pas gitu ya. Nah, di sini pun terjadi proses pembelahan-pembelahan sel yang kita kenal dengan pembelahan mitosis untuk menggantikan sel-sel yang sudah mati tadi itu atau yang sudah mengeras tadi itu, ya, untuk menjadi sel-sel yang baru. Nah, sel-sel yang berada pada lapisan epidermis itu dijaga oleh lapisan dermis yang terletak di bawahnya ya. Nah, akan tetapi sel-sel tersebut tidak bertahan ketika bergerak lebih jauh dari stratum basal karena masih muda banget gitu ya. Jadi memang itulah kenapa satu lapisan atau satu stratum dengan yang lainnya itu harus saling lengkap ya, harus saling melengkapi. Nah, ini sel-sel yang terdapat pada epidermis ya. Tadi saya sudah menyebutkan di awal ya, yang sudah disebutkan tuh sel keratin yang berfungsi ya. Di sini sebagai pelindung, kemudian ada sel melanosit ya. Nah, ini adalah bagian-bagian sel-sel yang ada di dalam epidermis ya. Nah, sel keratin yang pertama. Sel keratin ini jumlahnya paling banyak di dalam bagian kulit epidermis. Jadi kalau dilihat pakai mikroskop itu bentuknya seperti ini ya. Nah, ini sel keratin ini, ya yang bulat-bulat kayak gini. Nah, sel keratin ini adalah sel epitel yang mengalami proses keratinisasi, ya, yang itu dapat menghasilkan suatu lapisan di dalam kulit kita yang epidermis itu menjadi kedap air, ya, sehingga sebagai pelindung tubuh. Karena meskipun di kulit kita itu memiliki pori-pori yang mana itu bisa sebagai tempat pertukaran zat gitu ya, tetapi bukan berarti semua bagian yang ada di lingkungan tuh bisa masuk. Wow, bahaya sekali kalau misalkan kita melewati air terus tidak ada keratin ya, tidak ada yang kedap air, airnya merembes masuk dalam tubuh kita. Nah, apa yang terjadi? Ya kalau cuma air. Kalau mengandung zat-zat yang berbahaya ataupun yang lainnya, nah itu ya. Jadi memang keratin ini menjadi bagian yang penting sebagai pelindung ya, yang itu sifatnya kedap air. Kemudian yang kedua adalah sel melanosit ya. Kalau melanosit memang tidak sebanyak sel keratin ya. Kalau melanosit itu sekitar 7 sampai 10% saja ya. Yang fungsinya untuk membentuk pigmen melanin. Nah, kemudian yang ketiga ya, ada sel Langerhans ya, yang tadi saya sebutkan. Jadi dia itu berperan sebagai pembentukan imunitas ya atau pelindungan diri terhadap lingkungan ya. Jadi terdiri dari sel-sel dendritik ya yang berbentuk irreguler ya, yang dia fungsinya itu untuk merangsang pembentukan limfosit T. Jadi limfosit T itu memang penting sekali dalam proses pembentukan antibodi ya. Jadi harus ada yang merangsang dulu untuk pembentukan limfosit T-nya, yaitu adalah sel Langerhans yang itu ada di dalam bagian kulit ya. Kemudian yang keempat ada sel Merkel ya. Sel Merkel ini memang yang paling sedikit ya jumlahnya. Yang ini terdapat dalam stratum basal ya. Pada ujung jari ya, folikel rambut dan mukosa mulut. Dia sebagai apa? Mekanoreseptor. Maksudnya apa? Di sini sebagai sensasi fisik ya yang berhubungan dengan neuroendokrin ya. Jadi pada ujung jari, kemudian folikel rambut dan mukosa mulut ya, ini memang banyak sel Merkelnya.
Nah, itu untuk yang epidermis ya, sudah dibahas mengenai stratum-stratumnya yang itu memiliki lapisan-lapisan yang berbeda-beda, secara strukturnya, fungsinya, kemudian sel-selnya apa saja yang ada di dalam epidermis. Nah, itu silakan dibaca kembali, disimak kembali ya, dipahami ya. Itu menjadi poin-poin penting ya di dalam bagian epidermis. Kemudian yang kedua adalah dermis. Nah, dermis ini letaknya satu di bawahnya epidermis ya. Jadi kalau epidermis itu jarak batasnya di sini ya. Jadi kalau dermis itu pas di bawahnya sampai di sini. Ya, memang yang range-nya paling luas ya yang dermis ini. Dia terletak di bawah epidermis ya, yang tersusun jaringan ikat yang mengandung serat elastis ya, yang untuk kelenturan dan serat kolagen untuk kekuatan. Dermis ini terdiri dari stratum papilaris sama stratum reticularis ya. Jadi papilaris sama reticularis. Makanya dia lebih luas ya, ada papilaris, ada retikular. Nah, ini kalau dilihat dari mikroskop ya. Jadi bagian dermis ini adalah yang papiler ya, ini yang retikuler. Memang dia lebih luasnya yang retikuler. Apa sih fungsinya masing-masing maksudnya ya, atau strukturnya bagaimana? Nah, kalau untuk stratum papilaris ya terusunnya lebih longgar ya, yang ditandai dengan banyak papila dermis ya. Kemudian terdapat pada area yang sering kali menerima tekanan, terutama telapak kaki ya, yang dia memang memiliki bagian epidermis yang lebih tebal ya. Kemudian terdapat pembuluh darah kapiler ya, ada fibroblast, ada sel mas, makrofag, leukosit. Ini kan kaitannya dengan pertahanan imun ya. Dan ada corpus Meissner. Nah, ini kaitannya dengan reseptor raba. Nah, untuk stratum papilaris ini dia bertanggung jawab untuk peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulit ya. Kemudian yang stratum reticularis. Nah, kalau stratum reticularis ini beda dengan yang papilaris yang memang dia susunannya lebih longgar. Kalau yang reticularis dia lebih padat ya, lebih tebal ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu terdiri dari jaringan kolagen dan elastis ya, yang itu membentuk jalinan padat yang tidak teratur. Nah, di sini untuk stratum reticularis ya itu mengandung folikel rambut ya, kelenjar sebase atau lemak, kelenjar keringat dan corpus Pacini ya untuk tekanan tadi ya atau getaran. Oke, ini untuk stratum penyusunnya ya. Nah, sekarang kita bahas yang pertama adalah kelenjar minyak ya. Apa sih bedanya kelenjar minyak dengan kelenjar yang lainnya ya? Nah, kelenjar minyak ini paling banyak terdapat di folikel rambut ya. Kemudian dia memiliki kemampuan untuk mengeluarkan sebum ya, yang kalau dilihat itu dia membentuk cabang gitu ya atau bulat ya menjadi folikel rambut gitu. Yang fungsinya untuk melapisi rambut dari permukaan kulit agar tetap lembut dan tahan air ya. Jadi tidak kering. Jadi rambut berminyak itu sebetulnya bukan suatu kekurangan ya. Memang normalnya memang rambut itu berminyak, tetapi itu tadi tidak melebihi dari kadar normalnya. Nah, sebum ini apa? Sebum ini adalah zat asam lemak ya yang disekresikan ke dalam saluran folikel dan kemudian di permukaan kulitnya. Jadi kalau dilihat dari struktur selnya itu dia bentuknya bulat ya. Di kelenjar minyak ini yang diisi dengan yang warna kuning ini ya, ini adalah kelenjar minyaknya. Nah, ini ya. Yang kemudian kalau dilihat dari segi aktivitasnya ya, jadi kelenjar minyak ini terus akan mengalami peningkatan itu ketika seseorang itu mengalami pubertas ya. Kenapa? Karena kaitannya dengan pembentukan hormon reproduksi. Ada hormon androgen ya kalau kaitannya dengan pembentukan jenis kelamin gitu ya. Nah, kemudian ketika kelenjar minyak itu tersumbat, ya, apa yang terjadi? Ya, sebum yang dihasilkan akan dipaksa masuk ke dalam dermis. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya peradangan, ya, menyebabkan jerawatan. Jadi jangan pernah menyalahkan kelenjar minyak yang ada di dalam kulit kita yang itu menyebabkan jerawat. Salahkanlah kenapa kok tersumbat. Nah, itu yang menjadi masalah ya. Tersumbat enggaknya itu kan banyak faktor ya, ketutup kotoran, debu atau mungkin apalah yang lainnya yang memang menghambat si kelenjar minyaknya itu keluar. Jadi kalau kelenjar minyaknya itu enggak ada pintu keluar ya dia akan ngendap di situ. Akhirnya apa? Akan menyebabkan peradangan yang ujung-ujungnya timbullah jerawat.
ya. Jadi ketika Anda jerawatan tuh jangan dulu menyalahkan kelenjar minyak yang dimiliki. Karena kalau sampai tubuh kita tidak punya kelenjar minyak, selesai ya. Artinya kelenjar minyak itu fungsinya sangat banyak tadi, ya. Oleh karena itu pahami dulu fungsi dari kelenjar minyak itu apa, baru nanti kita bisa tahu. Bukan permasalahannya di kelenjar minyaknya, namun bagaimana kelenjar minyak itu dapat berfungsi pada semestinya, ya. Harus ada jalan keluarnya ya, jadi tidak tersumbat yang itu menyebabkan peradangan. Nah, itu ya. Kemudian ada kelenjar keringat ya, tentu beda ya kelenjar minyak sama kelenjar keringat karena tempatnya pun berbeda begitu. Jadi kelenjar keringat ini yang memang paling banyak yang terdiskusi di seluruh bagian tubuh ya. Ya kecuali ini ada di area apa namanya telinga ya, area bibir ya, atau mungkin bagian apa organ kelamin ya pada manusia. Jadi memang ini ada bagian keterbatasan ya. Jadi tidak ada atau makan untuk keringatnya atau kelenjar keringatnya. Nah, untuk jenis kelenjar keringat ini ada dua jenis ya, ada ekrin, ada apoekrin ya. Nah, untuk kelenjar ekrin itu sendiri ya, itu memiliki struktur tubular melingkar ya. Jadi ini yang ekrin ya, dia bentuknya dia melingkar seperti ini ya. Nantinya dia akan adanya pori-pori keringat seperti ini. Kemudian ada yang apokrin ya, ini ya, dia memang strukturnya lebih besar kalau yang kelenjar keringat apokrin. Nah, kemudian fungsinya apa? Secara persarafan juga ya, karena memang di dalam kulit kita itu memang tidak akan bisa terlepas dari sistem saraf ya. Karena dengan memiliki persarafan di sini yang sifatnya kolinergik ya, yang ini memungkinkan kulit itu dapat berfungsi sebagai termoregulasi. Karena termoregulasi itu kan melibatkan hipotalamus ya, yang itu ada di otak, bukan di kulit ya. Jadi bagaimana dia bisa meneruskan rangsangan itu di bagian hipotalamus kalau tidak ada sistem saraf. Yang ini kaitannya dengan proses pelepasan keringat untuk menjaga keseimbangan, kestabilan suhu tubuh di dalam tubuh. Nah, itu supaya tetap konstan atau normal ya. Kemudian oke, untuk kelenjar apokrin ya. Kalau kelenjar apokrin memang paling banyak ditemukan di ketiak ya, di payudara, wajah, kulit kepala dan di perineum ya. Jadi memang untuk kelenjar apokrin ini dia ukurannya lebih besar yang tadi saya tampilkan tadi ya, yang memang dia itu dapat menghasilkan keringat kental ya, yang bisa disebut sebagai kelenjar berbau gitu ya. Jadi itulah kenapa pusat aroma yang tidak sedap di dalam tubuh kita itu kan di area ketiak ya. Karena memang di ketiak itu kan selain tempat lipatan ya, karena kelenjarnya juga ukurannya lebih besar dan memang menghasilkan keringat yang lebih kental. Jadi, bisa dikatakan aromanya semerbak gitu ya. Jadi, apa namanya, pusatnya lah ya. Kenapa? Karena selain itu juga kan tempatnya lipatan, sesuatu yang keringat keluar di situ dan berada di lipatan itu kan lembab ya. Jadi akan memicu, mikroba-mikroba yang akhirnya akan mengeluarkan zat-zat yang tidak sedap, begitu. Itu untuk yang apokrin, kemudian oke, ada tambahan ya di sini. Jadi kelenjar keringat apokrin ini, yang dia berhubungan dengan folikel rambut ya secara terus-menerus akan mengeluarkan keringat berlemak di dalam tubulus kelenjar ya. Nah, ini ada istilah stres emosional. Nah, ini ya, stres emosional ini akan menyebabkan dinding tubulus itu akan berkontraksi ya, mengeluarkan sekresi lemak ke kulit ya, di mana bakteri lokal itu akan memecahnya menjadi asam lemak berbau ya ini. Nah, itu yang tadi saya jelaskan tadi ya. Jadi kenapa kok ada campur tangan si bakteri di sini gitu ya? Karena memang itu tadi kondisi yang lembab itu akan memicu segala jenis mikroba itu dapat tumbuh begitu ya. Apalagi dengan aktivitas yang sangat begitu tinggi memicu terjadinya metabolisme yang berlebih untuk pengeluaran keringat. Oke itu. Nah, sekarang hipodermis. Nah, ini lapisan yang paling bawah ya. Lapisan paling bawah ya, yang itu mengandung kelenjar keringat dan folikel rambut. Nah, yang paling bawah ini. Itu terdiri dari jaringan ikat longgar ya, yang itu ada serat longgar, elastis dan sel lemak ya, yang itu membentuk bantalan lemak. Nah, ini makanya dia warnanya kuning ya. Itu maksudnya memang ini yang kuning ini adalah lemak ya, yang itu disebut dengan peniculus adiposus gitu ya. Nah, kemudian ada rambut.
Nah, rambut ya, rambut itu kan tumbuhnya kan kita tahunya kulit ya. Meskipun tidak semua kulit itu tumbuh rambut gitu ya. Atau mungkin ukurannya kali ya. Kalau tumbuh pasti tumbuh karena rambut itu kan sebagai pelindung juga ya. Paling enggak ada bagian kulit yang ukuran rambutnya itu cepat pertumbuhannya. Misalkan seperti di bagian kepala, ya itu kan rambutnya lebih cepat panjangnya daripada di bagian kulit tangan atau kulit kaki. Dan rambut itu juga dipengaruhi oleh hormon androgen ya. Laki-laki misalkan, kenapa kok laki-laki itu kakinya buluan gitu, rambutan gitu ya. Karena memang secara hormonnya itu berpengaruh gitu ya. Nah, di sini apa namanya untuk folikel rambut ya, itu sebetulnya sudah mulai dibentuk, sudah mulai ada folikelnya aja ya, belum tumbuh rambut, itu yang dikenal dengan istilah lanugo. Karena memang pada usia bayi di dalam kandungan bahkan ya dalam bentuk fetus itu sudah ada bakal calon rambut gitu ya. Bahkan ada bayi yang sudah keluar itu sudah ada rambutnya misalkan. Kan memang pada normalnya kan seperti itu ya. Karena memang sudah mulai tumbuh di dalam rahim ya. Nah, rambut itu terdiri dari akar rambut ya. Nih akar rambut, kemudian ada batang rambut ya, yang itu terdiri dari kutikula, kortek dan medula ya. Nah, kita bahas satu persatu akar rambut ya, yang paling bawah ini ya. Itu ada yang disebut dengan papila rambut, ada bab rambut, ada folikel rambut ya. Kalau papila rambut ini papila ini ya. Ini tempat dihasilkannya sel tunas rambut, pigmen melanin dan penerima nutrisi dari folikel rambut ya. Jadi memang rambut ini memang butuh nutrisi gitu ya. Jadi iklan-iklan yang ada di TV itu betul ya, memang rambut kita butuh nutrisi, butuh vitamin karena memang untuk pertumbuhan si rambut itu apalagi kalau kita menginginkan rambut yang kuat gitu ya. Kemudian bab rambut ya, ini adalah bagian pangkal rambut yang membesar untuk melindungi papila. Ini ya, papila. Kemudian ada folikel rambut, ini bagian rambut dengan bentuk seperti kantung ya, yang untuk melindungi tunas rambut yang tumbuh seperti itu. Nah, kemudian untuk batang rambut ya, ini batang rambut nih. Ini adalah ada beberapa bagian ya, ada kutikula, kortek, medula. Ini sesuai dengan urutannya ya. Kalau yang disebut dengan medula ini paling bawah nih ya, nih. Jadi medula itu adalah lapisan paling dalam dari rambut, tapi di atasnya ini ya papila ya. Ini bagian papilanya. Nah, ini di atasnya. Itu disebut juga dengan sumsum rambut ya. Jadi lapisan paling dalam dari rambut yang sering juga disebut juga dengan inti rambut gitu ya. Nah, di sini dibentuk oleh zat tanduk yang memiliki wujud seperti anyaman dan rongga yang berisi udara. Kemudian ada kutikula, ada kortek ya, kortek ya. Jadi kortek ini letaknya di atas, di antara lapisan kutikula dan medula ya. Terbentuk dari kombinasi mikrofilamen ya, yang itu akan membentuk fibril mengandung melanin. Itu ya, melanin yang bisa menyebabkan warna rambut itu berwarna ya. Pigmen alami dari rambut. Kemudian kutikula. Nah, kutikula ini bagian paling luar dari batang rambut ya, yang itu paling atas. Itu terdiri dari sel tanduk pipih yang transparan. Kemudian ada jaringan ikat ya, jaringan ikat ini yang membuat rambut itu bisa kokoh, bisa apa ya, dia itu ada interaksi ya dengan otot gitu sehingga dia kuat dan tegak, jadi tidak gampang lepas gitu ya. Makanya ketika rambut itu rontok itu yang menjadi pertanyaan ya, rontoknya kenapa, rusaknya kenapa gitu. Karena harusnya memang secara alami rambut itu sudah memiliki bagian jaringan ikat ya untuk memperkokoh tegaknya rambut seperti itu. Kemudian akar sudah tadi, kemudian bagian batang, terus ada, nah sudah lain ya, sekarang kuku. Nah ini, kuku pun juga bagian dari kulit ya, terutama kuku, terutama untuk tangan sama kaki ya. Apa sih kuku itu ya? Kuku ini kan disebut juga dengan lempeng epitel berkeratin ya. Jadi kalau dilihat itu kan dia bentuknya keras gitu ya, yang ada di falang distal atau terminal kuku yang paling ujung ini ya, baik itu kaki ataupun tangan.
Dan ternyata untuk bagian-bagian kuku ini juga ada pembagian-pembagian ya. Ada matrik kuku ya, ada dinding kuku, ada dasar kuku, ada alur kuku, ada akar kuku. Saya lihat yang paling bawah ya, akar kuku ya, akar kuku atau nail root gitu ya. Jadi nail root ini yang menentukan kekokohan dari kuku tersebut ya. Dia gampang potel atau enggak gitu, merusak atau enggak gitu ya. Kemudian ada alur kuku ya, jadi alur kuku celah antar dinding dan dasar kuku. Kemudian ada dasar kuku itu sendiri ya, bagian kulit yang ditutupi oleh kuku ya. Jadi ada bagian kulit di sini ya yang memang masih ada kuku yang itu untuk perpanjangan ya. Jadi istilahnya kayak dia itu akan menghasilkan sel-sel yang nantinya itu akan menjadi kuku baru. Jadi memang pada normalnya ketika kuku kita terpotong itu dia akan bertambah panjang lagi gitu ya. Jadi memang harus ada regenerasi untuk bagian-bagian dari kuku. Nah, kemudian kita bahas untuk yang lempeng kuku ya atau nail plate ya. Jadi lempeng kuku atau nail plate ini disebut juga ya bagian tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku ya. Kemudian ada lunula ya. Lunula ini adalah bagian lempeng kuku yang berwarna putih nih ya. Ini yang berbentuk seperti bulan sabit atau mungkin yang sering ditutupi oleh kulit ya, karena ada kulit yang menutupi juga di sini. Kemudian ada kutikula ya, ini adalah dinding kuku bagian proksima ya, kulit ari yang menutupi pada bagian lempeng kuku. Kemudian ada hiponikium ya, ini ada dasar kuku ya, kulit ari di bawah kuku yang bentuknya itu bebas ya dan menebal gitu ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kuku ya, yang itu juga merupakan bagian dari sistem integumen. Tapi terutamanya itu pada kaki dan tangan ya, karena selain itu tidak ada lagi untuk kuku, karena kuku hanya ada di bagian tangan dan kaki. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan sistem integumen ya. Selebihnya nanti bisa dilihat lagi materinya, kemudian dilihat lagi video share-nya yang nanti akan saya share-kan. Insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya ketika ada sesi Zoom itu saya akan mengulas kembali materi yang sudah saya sampaikan melalui Zoom seperti ini. Jadi harapannya nanti kita akan banyak diskusi dan saya pun juga akan mengambil nilai untuk mahasiswa yang aktif ya untuk menjawab karena sebetulnya pertanyaan itu tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah saya sampaikan ya. Bahkan jawabannya pun tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah saya berikan. Atau tidak perlu kalian googling lagi ya dari materi yang sudah saya berikan sudah ada. Ya, tinggal baca sebetulnya ya. Tapi kan terkadang banyak mahasiswa yang tidak siap kondisinya untuk selalu standby membawa materi gitu ya. Tetapi paling tidak di sini silakan diusahakan, diupayakan ya ketika itu perkuliahannya siapa itu disiapkan materinya. Baik itu file maupun hard file ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena kalian pun juga pasti ada perkuliahan selanjutnya. Mungkin dapat diakhiri saja untuk pertemuan kita ini. Nanti kita ada waktu Zoom kapan lagi kita akan melakukan sesi diskusi dari apa yang sudah saya sampaikan hari ini. Oke, cukup dari saya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan?